Wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng abdi Bapak Apandi dina pangajaran bahasa Sunda. Masih ngeunaan mengenai pangajaran bahasa Sunda nyaeta paguneman, terutami kanggo kelas 7. Nah, ayeuna urang lajengkeun deui anu kamari tea nya. Urang lajengkeun pelajaran anu kamari anu kantos dibahas. Nah, ayeuna urang ieu lanjutanana. Hayu urang pintonan pelajaran. Tah, ayeuna pelajaran anu kahiji nyaeta anu kamari kantos pelajaran anu kahiji nyaeta maca paguneman. Maca paguneman nyaeta aya di dinya aya wacana nganjang ka imah Didi. Urang bacakeun ku Bapak bade langsung diterjemahkeun. Saya akan menerjemahkan langsung ya. Assalamualaikum. Nah, ini sebenarnya saya langsung saja terjemahkan karena takutnya nggak ngerti. Kalau bisa baca langsung saja baca, tapi mungkin nggak ngerti. Nah, saya akan menerjemahkan langsung. Nah, di sana ada beberapa kata-kata yang memang sulit ya. Kita akan langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Nani. Nah, ada yang mengucapkan assalam ya. Nah, jawab Ibu Nani sambil buru-buru membuka pintu depan. Siapa ya? Nah, Ibu Nani menatap barudak. Barudak itu anak-anak laki-laki berdua yang sedang berdiri di depan pintu. Abdi Asep, Bu. Nah, ini saya Asep, Bu. Kalau yang ini Deden, temannya Didi di sekolah, kata Asep sambil sopan ya, dengan sopan santunnya. Oh iya, silakan masuk dulu, kata Bu Nani sambil membuka pintu memberi jalan untuk Asep dan Deden. Nah, Asep dan Deden langsung saja masuk ke ruang tamu. Nah, kalau Didinya ada, Bu, kata Asep. Asep nanya deui, Asep bertanya. Aya, ada, tapi lagi ke rumah neneknya. Sebentar lagi juga pulang, jawab Ibu Nani. Oh, gak apa-apa, Bu, kalau saya ikut nunggu Didi di sini, kata Deden. Oh, nyante atuh. Oh, gak apa-apa. Silahkan saja, mangga wae itu silahkan saja, kata Bu Nani. Muhun. Nah, iya, Bu. Tadinya takut bilih takut mengganggu pekerjaan Ibu, kata Deden. Tidak. Ibu juga tidak banyak kerjaan kok, kata Ibu Nani sambil senyum. Nah, sambil menunggu Didi, Asep dan Deden diajak ngobrol dulu sama Ibu Nani. Nah, sambil makan. Nah, mungkin di suguhan bari teu poho di suguhan. Suguhan itu artinya kue atau apa, suguhan lah. Suguhan itu apa ya? Disuguhi gitu ya, suguhi makanan. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini ada sanggeus datang Didi mah. Nah, setelah datang Didi, Ibu Nani kapawon deui. Ibu Nani pergi ke dapur lagi. Asep dan Deden, nah lila oge nganjangna. Artinya lama juga berkunjungnya. Dabari, nah sambil mengerjakan PR bahasa Sunda dulu. Nah, agak siang baru mereka pamitan ke Ibu Nani. Permisi bade wangsul, Bu. Permisi mau pulang dulu, Bu, kata Asep dan Deden sambil memakai sopan santun rengkuh gitu ya, sambil pelan-pelan. Oh, silahkan, Kade hati-hati di jalan. Awas ya, hati-hati di jalan. Itu jawab Ibu Nani. Hapunten abdi duaan. Maaf ya, Bu, kalau kami berdua sudah merepotkan Ibu, kata Deden. Tidak apa-apa. Justru bagus kalau libur sekolah, upami pere sekolah. Kalau libur sekolah teh daripada main yang gak jelas, mending sama ya. Mending midamel, mending mengerjakan tugas sekolah, kata Ibu Nani lagi. Nah, iya, Bu, terima kasih sudah mau direpotin. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Di. Nah, jawab Deden atau tambah Deden. Nya sami-sami, muhun. Sami-sami, iya, sama-sama, kata Bu Nani dan Deden barengan dan Didi barengan. Nah, Bu Nani dan Didi mengantarkan anak-anak yang pada pulang sampai dengan di depan pagar. Nah, resep meni saropan gitunya, Di.
suka ya seneng gitu pada sopan begitu, kata ibunya. Waktu Asep jeung Deden, waktu Asep dan Deden geus jarauh, sudah pada jauh. Nyamuhun atuh, ya iya dong gitu kan, di sekolah juga diajari tata krama. Jawab Didi, jika nu agul itu kayak sombong gitulah, kayak memang di sekolah juga kan diajari tata krama. Nah, tah kedah gitu kata Bu Nani. Nah, memang harus seperti itu. Diajar tata krama, belajar tata krama tuh memang penting. Orang yang tahu terhadap tata krama dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari, bakal loba nu ngajenan, bakal banyak orang yang menghargai. Sebaliknya, orang yang culangung itu kurang ajar, tidak tahu sopan santun, moal aya nu resepkeun, tidak ada yang suka. Itu kata Ibu Nani lagi. Kemudian setelah itu, nah bener, mung kirang-kirang nama cenanya, sekurang-kurangnya mah itu ya, sekurang-kurangnya susah memakai tata krama itu, apalagi menggunakan bahasa lemes, menggunakan bahasa halus untuk diri sendiri, untuk sorangan, kanggo kasorangan, sareng kanggo kabatur, dan untuk orang lain. Jadi memakai bahasa lemes untuk sendiri dan juga orang lain itu sangat sulit. Nah, sok pabaliut teh membingungkan. Nah, kata Didi, kata itu teh mata kudu dibiasakan, makanya harus dibiasakan. Kalau sudah biasa mah nggak bakalan susah. Sing ingat ya, kepribadian atau moral suatu seseorang bakal kelihatan dari dia cara berbicara dan juga cara berlaku sehari-hari. Itu, nah ya itu kata Bu Nani. Kemudian numawi rupina kitu pisan, ya bener begitu. Nah, makanya di sekolah diajarkan tata krama karena sangat penting, itu kata Didi. Muhun, nah kata ibunya ya, sahur ibuna, muhun, iya betul, jalma mah orang itu gak cukup cuman pinter doang, gak cuma pinter aja, tapi harus dibarengi dengan moral yang benar. Nah, kalau pengajaran tata krama itu sangat penting sehingga kita menjadi jelema benar, sehingga kita menjadi orang baik, serta miboga mempunyai moral yang bagus. Ibu Nani mengatakan seperti itu. Jadi jelas di sini tergambar bahwa teman-teman Didi itu sangat sopan dan dipakai. Karena apa? Karena di sekolahnya pun diajari tata krama, ya kan, dan sangat penting sekali tata krama. Nah, kita lanjutkan kepada latihan yang pertama. Nah, latihan yang pertama yang kemarin kalian kerjakan itu kita lihat nomor 1. Nah, tadi sudah dijelaskan, tadi sudah terjemahkan. Saha anu nganjang ka Imah Didi? Jelas ya jawabannya siapa? Asep dan Deden. Atau jawab Asep jeung Deden. Nu kadua cenah ye. Nu kadua kumaha? Keur ka mana waktu babaturan datang ka imahna? Didi teh keur ka mana? Ka imah ninina atau ke rumah neneknya. Kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Nani, nuju ka bumi ninina heula sakedap. Nu katilu, kalimat mana yang menyebutkan atau menjelaskan bahwa Bu Nani itu can wauh belum kenal dengan teman-temannya Didi? Yang mana kira-kira? Ada kalimat begini, sahanya. Nah, itu berarti menandakan belum kenal. Nomor 4 ya. Bagaimana sikap Bu Nani ketika tahu bahwa yang datang itu temannya Didi? Dipersilahkan masuk sambil sopan ya, dipersilahkan masuk, dibukakeun panto, dibuka pintu, dipersilahkan masuk. 5. Naon sababna babaturan Didi nganjangna lila? Kenapa? Apa sebabnya temannya Didi berkunjungnya lama? Tadi mengerjakan PR atau migawe PR bahasa Sunda heula. Jadi lila nu kagenap. Kumaha pribadi babaturan Didi cek Bu Nani. Nah, tadi sudah ya, Bu Nani mendapat kesan bahwa teman-temannya Didi itu sangat sopan. Nah, kata Bu Nani, sopan sekali resepnya mun sarupan gitu. Nomor 7, terangkeun pentingna tata krama dina kahirupan sapopoe. Nah, tata krama dina kahirupan sapopoe tadi jelas penting pisan ngarah urang bisa ngajenan batur jeung ngajenan diri sorangan. Ngarah urang bisa dihargai supaya kita bisa dihargai oleh orang lain dan juga kita menghargai diri kita sendiri.
Nomor 8, lebah mana tata krama nu dianggap hese? Tadi Didi bilang nurada pabaliut teh nyaeta menggunakan nganggo bahasa lemes ka diri sendiri juga orang lain. Bahasa halus ke dalam diri kita sendiri dan juga untuk orang lain itu yang dianggap agak susah. Nah, kemudian nomor 9, kumaha carana sangkan, bagaimana caranya sehingga kita menggunakan tata krama tidak susah? Harus dibiasakan. Tadi Ibu Nani bilang harus dibiasakan. Nah, jelas. Nah, jalma nu kumaha nu dianggap halus teh? Orang seperti apa yang dianggap bagus teh? Orang yang dianggap baik itu adalah orang yang memiliki tata krama dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma pinter doang, tapi juga punya tata krama. Itulah yang menjadi ciri orang dianggap memiliki orang baik atau orang memiliki tata krama yang baik lah. Oke, kita lanjutkan kepada poin yang B. Kalau di buku kalian itu di halaman 12 ya. Memahami paguneman. Apa sih paguneman itu? Paguneman itu adalah obrolan atau wangkongan. Nah, biasanya ilaharnya atau lazimnya, lumrahnya anu ngobrol atau anu ngawangkong, yang ngobrol atau itu biasanya sedikitnya 2 orang. Dan biasanya patembalan. Saling tanya, saling jawab menjawab. Nah, dina wacana nganjang ka Imah Didi tergambar yen bahwa maranehna mereka itu tahu tentang tata krama dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya ketika mereka berkunjung pun mereka membuat atau mereka menggunakan tata krama. Lentong juga bagian dari tata krama. Lentong itu nada bicara. Tata krama dalam bahasa juga sangat penting. Ada bahasa lemes yaitu bahasa halus untuk orang tua, dan ada bahasa loma. Nah, bahasa loma itu bahasa akrab. Kita boleh ngobrol dengan teman kita dengan memakai bahasa loma, tapi harus dijaga sopan santunnya. Nah, itu bahasa loma, artinya bahasa akrab. Nah, di dalam bahasa Sunda ada tata krama bahasa seperti itu. Nah, kesopanan juga sangat penting ya, bukan untuk menghargai orang lain tapi juga untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi ingat itu ya, sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian ini merupakan cara menyusun paguneman. Nah, dipelajari di sini ada cara menyusun paguneman. Cara menyusun paguneman itu contohnya seperti, nah ini ada contoh paguneman. Nah, di sana di halaman 13 dan 14 ada contoh 6 contoh. 1. Paguneman silih tanya atau saling tanya ketika amprok, ketika ketemu di jalan. Nah, itu ada di sana, ada Ibu Wiwin sama Anis. Nah, kalian silahkan baca-baca di sana ya. Kemudian nomor 2 ada paguneman ngawanohkeun diri sorangan, artinya dialog memperkenalkan diri sendiri. Ada di sana Asep sebagai murid baru datang ke kelasnya untuk memperkenalkan diri sendiri. Kemudian ada yang bertanya juga murid-murid yang lain. Kemudian yang ketiga ada paguneman amitan. Paguneman amitan itu adalah paguneman dialog pamitan. Ada Nina dan Ninungna. Nina mau pergi ke sekolah ya. Kemudian yang keempat minta idin itu artinya meminta izin, ada di sana Bu Guru dan Maya. Kemudian nganuhunkeun artinya berterima kasih. Kemudian yang nomor 6 minta hampura yaitu meminta maaf. Nah, di sini ada Bu Guru dan Maya saling meminta maaf. Maya tidak bisa hadir ke sekolah dan lupa memberi surat, akhirnya meminta maaf kepada gurunya. Nah, itu contoh-contoh paguneman. Saya tidak bisa tuliskan di sini karena mungkin kebanyakan. Jadi kalian juga agak pusing, bingung juga. Nanti bisa dilihat di buku ya. Kemudian yang keempat, ini yaitu metakeun. Metakeun paguneman ini agak cepat juga ya. Metakeun paguneman itu adalah mempraktekkan paguneman. Nah, kalian bagaimana caranya? Nah, karena paguneman itu biasanya akan lebih terasa jika kita dipraktekkan. Nah, latihannya bagaimana? Nah, sekarang mulai latihan. Praktekkan contoh paguneman yang sederhana Anda atau kalian dengan teman kalian. Minimal 2 orang lah ya. Silahkan praktekkan pagunemannya yang sederhana. Tema atau topiknya bebas. Bisa pakai yang 6 yang di atas. Boleh, asal saya akan menilai cara kalian memakai bahasanya dan juga artikulasinya. Nah, bagaimana caranya? Rekam paguneman yang kalian praktekkan itu dalam video, jangan lebih dari 2 menit ya.
Jadi sederhana saja, mungkin ngawanohkeun diri atau minta maaf atau nganuhunkeun, nah itu terserah kalian. Yang penting kalian rekam video kalian dalam waktu 2 tong, jangan lebih dari 2 menit. 1 menit boleh, tapi jangan lewat dari 2 menit ya. Kalau bisa 1 menit atau 1 menit setengah ya terserah, yang penting jangan lewat dari 2 menit. Silahkan kalian latihan. Waktu pengerjaannya bisa kalian rekam dalam waktu 1 minggu saja. Jadi minggu depan sudah dikirimkan ke saya ya. Itu materi mengenai Paguneman. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke saya, japri ke saya ya. Nah, saya tunggu minggu depan untuk rekamannya, untuk praktek kaliannya. Coba latihan saja, tidak usah repot-repot lah, tidak usah bingung ya, karena kalian juga tinggal mencontoh dari contoh yang sudah ada ya. Silahkan pelajari saja. Ini penjelasannya tadi sudah. Nah, contoh-contoh kata-kata yang sulitnya tadi di wacana Nganjang Ka Imah Didi sudah dijelaskan ya. Di buku di halaman yang paling belakang juga di bab pertama juga ada kamus kecilnya ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih wilujeng enjing, hatur nuhun atas perhatosanana, sampurasun. Mangga.